Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Kewirausahaan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pegajangan Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan ide bisnis kami, yaitu Banana Huha, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Leni Susanti BIBM Hons MSI. Sebelum kami lebih jauh membahas tentang ide bisnis kami ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Anggit Nirmala dengan NIM 2018 001108. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, Amil Garis Kimawarni dengan NIM 2018 001034. Lalu ada Dwi Purwani dengan NIM 2018 001130. Selanjutnya ada Nabila Safariani dengan NIM 2018 001128. Lalu ada Dwi Fitriani dengan NIM 2018 001044. Lalu yang keenam ada Dina Mardiana dengan NIM 2018 001082. Lalu ada Vidya Arsyani dengan NIM 2018 001056. Lalu ada Ma'rufatun Hasanah dengan NIM 2018 001008. Dan yang terakhir ada Tri Suwandini dengan NIM 2018 01078. Produk kami bernama Banana Huha, yaitu pisang goreng dipadu-padankan dengan sambal goreng khas Indonesia. Nah, sambalnya ini ada berbagai varian jenis, yaitu seperti sambal matah, sambal terasi, lalu juga sambal rujak. Mengapa kelompok kami mengambil ide bisnis ini? Karena yang pertama, pisang jenis buah satu ini tuh sangat mudah diolah dan juga bergizi. Dan juga di daerah Pekalongan sendiri, pisang itu merupakan salah satu jenis buah yang sangat mudah ditemukan. Lalu dari semua kalangan juga menyukainya. Maka kami memutuskan untuk membuat Banana Huha ini dengan memadu-padankan rasa manis pada pisang dan juga rasa pedas pada sambal. Bahasan yang selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Nah, apa sih itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas itu merupakan representasi grafis dari sejumlah variabel yang menunjukkan nilai-nilai organisasi. BMC atau bisnis model kanvas ini dapat digunakan sebagai nilai. Bisnis model kanvas ini dapat digunakan sebagai alat strategi untuk pengembangan bisnis baru. Selain itu juga dapat untuk menganalisis situasi dari bisnis yang sudah ada. Saya akan menjelaskan 9 elemen dalam BMC. Yang pertama yaitu customer segments. Customer segments itu sendiri ialah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target kita dalam bisnis yang kita miliki. Dalam customer segments, kita harus menjawab 3 blok. Yang pertama yaitu customer jobs. Customer jobs itu sendiri ialah mengetahui apa saja pekerjaan pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk ataupun jasa yang kita miliki. Yang kedua yaitu customer gain. Customer gain itu sendiri ialah manfaat yang diharapkan pelanggan dari bisnis kita ataupun jasa yang kita miliki. Yang ketiga yaitu customer pain. Customer pain itu sendiri ialah menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi dan risiko yang terjadi saat ataupun setelah selesai pekerjaan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PMC itu sendiri. Terdapat dalam buku yang berjudul Business Model Generation yang dikemukakan oleh Alexander Osterwalder. Dalam buku tersebut, Alexander menjelaskan tentang sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis tersebut. Jika dilihat sepintas, alur bisnis model Canva ini sangat mudah. Secara garis besar, alurnya itu mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting lainnya. Value proposition merupakan sekat yang berupa keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis dengan bisnis yang lainnya. Sebelum memulai sebuah bisnis, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa target audiens yang mungkin bisa menjadi pelanggan produk. Value proposition dari produk Banana Huha ini yaitu produk ini merupakan inovasi baru dari bidang kuliner. Varian sambal beragam, ada seperti sambal matah, sambal rujak, dan sambal lainnya. Warna produk bervariasi seperti original, hijau, merah, biru, dan ungu, dan lain sebagainya. Tester available, service ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang channel. Channel adalah sosial media atau alat komunikasi yang biasa digunakan di kalangan masyarakat untuk mempromosikan suatu barang atau produk mereka yang akan dijual. Contohnya seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Adapun juga ini saya akan mempromosikan produk kami yang berupa pisang huha dengan alat komunikasi atau sosial media Facebook, IG, YouTube, dan lain-lain. Kita membuat Facebook dengan membuka halaman pada Facebook. IG adalah alat komunikasi atau sosial media yang saat ini sedang trending di kalangan masyarakat. Jadi kita bisa mempermudah orang-orang untuk mengetahui produk apa yang kita jual. YouTube, kita bisa membuat channel atau mengiklankan produk tersebut melalui konten YouTube kita atau tutorial dan lain-lain, supaya para masyarakat mengetahui juga apa yang kita jual. Selain sosial media, kita menggunakan alat-alat lain untuk mempromosikan produk kita, yaitu dengan cara memasang spanduk atau stiker di depan rumah, menggunakan aplikasi Grab atau GoFood, terus menyebarkan brosur-brosur agar masyarakat tahu produk apa yang akan kita jual. Terima kasih atas penjelasannya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Elemen bisnis model Canva yang selanjutnya yaitu customer relationship. Customer relationship merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan para pelanggannya. Karakteristik pelanggan tentu berbeda-beda, sehingga kita harus mengetahui bagaimana cara mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal kepada kita. Kemudian, perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar para pelanggan tidak beralih ke produk yang lain hanya karena komunikasi yang kurang baik. Nah, jadi dengan kata lain, customer relationship adalah cara bagaimana kita
berhubungan atau berkomunikasi dengan pelanggan, sehingga pelanggan tersebut akan merasa puas dengan produk kita dan membeli produk kita kembali. Ada beberapa jenis customer relationship yang kami tawarkan seperti transaksional. Kemudian ada komunitas, yaitu kita mengumpulkan pelanggan-pelanggan kami dalam suatu wadah atau grup, kemudian berkomunikasi secara berkala mengenai produk-produk kami. Kemudian ada membership card. Kami memberikan diskon atau keuntungan lainnya bagi pelanggan yang sudah mempunyai membership card. Kemudian ada giveaway, diskon, dan promo. Melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya, yaitu revenue streams merupakan bagian yang paling vital di mana dari bisnis ini memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kita di sini sebagai pebisnis harus bisa memanfaatkan bahan baku secara maksimal. Pendapatan utama produk kami adalah laba dari penjualan produk Banana Huhah. Elemen dalam bisnis model kanvas yang selanjutnya yaitu key resort. Nah, key resort ini yaitu sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Nah, key resort ini yaitu syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki untuk melakukan aktivitas bisnis kita. Kalau kita kehilangan key resort ini dalam bisnis kita, maka bisnis kita tidak akan berjalan. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi penting dalam menyusun BMC ini. Kemudian key resort pada bisnis kita yaitu sumber daya manusia seperti pegawai, kemudian booth jualan, tempat jualan atau stand untuk jualan, kemudian peralatan produksi seperti kompor, wajan, dan lain-lain, kemudian produk Banana Huhah yaitu produknya pisang, kemudian sepeda motor. Yang selanjutnya akun media sosial untuk marketing seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, website, dan lain-lain. Kemudian modal usaha. Baik, elemen selanjutnya yang ada dalam bisnis model kanvas yaitu key resource. Sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi penting dalam penyusunan bisnis model kanvas ini. Key resource yang ada pada bisnis kami yaitu yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama. Yang kedua yaitu booth jualan atau tempat jualan di mana itu berupa gedung maupun. Baik, elemen selanjutnya yang ada dalam bisnis model kanvas yaitu key resource. Sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi penting dalam penyusunan bisnis model kanvas ini pun pertokoan. Yang ketiga, peralatan produksi, yaitu alat-alat yang digunakan untuk memproduksi produk pada bisnis kami. Yang keempat, yaitu produk atau merek dalam bisnis kami, yaitu Banana Huhah.
Yang kelima, sepeda motor. Sepeda motor di sini digunakan untuk pendistribusian apabila ada customer yang memesan produk kami. Yang keenam yaitu akun media sosial yang digunakan untuk marketing. Akun media sosial ini digunakan juga untuk promosi bisnis kami agar lebih luas jaringannya. Yang terakhir yaitu modal usaha. Modal usaha adalah hal yang paling penting dalam berdirinya suatu usaha, karena jika kita tidak mempunyai modal, itu juga akan sulit dan akan mempengaruhi bisnis kami. Selanjutnya, key partnership atau bisa disebut dengan partner bisnis berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis. Posisi-posisi partner bisnis tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Partner dari bisnis Banana Huha antara lain: yang pertama, penjual bahan baku yaitu pisang dan cabai. Selanjutnya, supplier bahan pembantu yaitu tepung, buah untuk pewarna alami, minyak goreng, dan lain-lain. Yang ketiga, jasa cetak kemasan. Nah, berikut saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang terakhir dalam elemen bisnis model kanvas ini adalah cost structure, merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis ini. Nah, di sini kita harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya itu tersesuai dengan value proposition bisnis kita. Dalam mengelola biaya, kita diharuskan secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalani ini menjadi lebih hemat dan meminimalkan risiko kerugian. Nah, pada produk kami, yaitu Banana Huha, bagian cost structure meliputi yang pertama adalah fixed cost, berupa biaya gaji, biaya listrik, biaya gas, dan biaya depresiasi peralatan. Yang kedua adalah variable cost, berupa biaya bahan baku seperti pisang dan cabai, biaya pengiriman barang, biaya pemasaran, biaya perlengkapan. Dan yang ketiga adalah biaya overhead cost, berupa biaya penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pemeliharaan. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan atau ringkasan dari bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment. Poin yang pertama ada berdasarkan umur, yaitu semua kalangan dewasa dan anak-anak, orang tua. Dan berdasarkan genders, yaitu semua kalangan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pencinta makanan pedas, berdasarkan pencinta pisang dan gorengan. Dan yang kedua ada value proposition. Poin yang pertama, menciptakan inovasi baru di dunia makanan, khususnya camilan, variasi sambal yang beragam seperti sambal hijau dan sambal geprek. Yang ketiga adalah warna produk yang bervariasi. Yang keempat adalah tester available. Yang kelima adalah servis ramah. Yang selanjutnya adalah channels. Di sini kita membuka stand jualan atau booth, lalu kita mengiklankan produk kita di media sosial, terus menyebarkan brosur dan spanduk. Kita juga open reseller. Yang terakhir adalah memasukkan produk kita ke GoFood atau GrabFood. Nah, yang selanjutnya adalah customer relationship. Nah, di sini ada 5 poin.
Yang pertama itu ada transaksional, komunitas, membership, giveaway, promo, dan diskon. Yang selanjutnya ada revenue stream, yaitu aset sel pisang goreng sambal. Yang selanjutnya ada key resource, yaitu stand jualan atau booth, produk, pegawai, alat masak, akun media sosial untuk marketing, dan sepeda motor. Dan di sini ada key partners. Yang poin pertama ada, key activities terlebih dahulu. Yang pertama ada belanja bahan baku, membuat produk, menjual produk, delivery produk, untuk mengiklan produk di sosial media, dan yang terakhir mencatat penjualan. Nah, setelah key activities yaitu key partners atau rekan kerja. Nah, di sini rekan kerja kita ada penjual bahan baku yaitu pisang dan cabai. Nah, yang kedua ada supplier bahan pembantu seperti tepung dan pewarna alami. Dan yang ketiga adalah jasa cetak kemasan. Dan yang terakhir adalah cost structure. Pada cost structure ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada fixed asset, fixed cost, yaitu biaya gaji, biaya listrik, air dan gas, dan biaya depresiasi peralatan. Yang kedua ada variable cost, biaya bahan baku seperti pisang dan cabai, dan biaya perlengkapan, biaya pengiriman barang. Yang terakhir ada overhead cost. Nah, inilah ringkasan dari model bisnis kanvas kita. Sekian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.